Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita. Kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma sallaitu wara'a imamin qattun." Aku tidak pernah salat menjadi makmum di belakang seorang imam. Akhaffa salatan, lebih ringan, lebih ringkas, maksudnya lebih ringan. Maksudnya lebih ringkas, artinya lebih cepat. Salatan wala atamma, dan tidak juga pernah solat di belakang orang lebih sempurna. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi ini kalau dia menjadi imam, bacaannya, maksudnya solatnya itu ringkas. Memang seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa solat prinsipnya solat berjamaah itu ringkas. Solat sendirian lama-lama. Nah, itu prinsipnya solat itu. Kalau solat sendiri silakanlah, satu rakaat mau 30 juz tak ada masalah. Karena tidak ada orang lain yang berkaitan dengan itu. Karena kata Nabi apa? Ada orang di belakang itu yang mungkin sudah tua, yang mungkin sakit, atau mungkin orang itu sedang punya hajat, tak bisa lama-lama sholat. Jadi oleh karena itu dia, isi imam mesti menenggang gitu, sehingga dia tak boleh lama-lama. Walaupun makmum yang buru-buru mau cepat, ternyata dapat imam kelamaan bacaannya, dia bisa saja mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Cuman nanti tentu tidak full dapat pahala berjamaah dia. Nah gitu, bisa saja dia di rakaat kedua imamnya masih panjang, dia memisahkan diri, dia lanjutkannya sholat itu, dia tak ikut imam lagi, mufaraqah dia. Hanya saja kan nanti pahala berjamaahnya dia tak dapatkan. Oleh karena itu kalau lebih baik imamnya yang lebih baik hati, dicepatkannya bacaannya, diringkaskannya ayatnya, supaya makmumnya bisa berjamaah sampai tuntas bersama dia. Itu lebih diutamakan. Nah, tetapi ingat, kata Anas bin Malik, wala atamma, tidak pula pernah dia solat di belakang orang yang solatnya lebih sempurna. Maksud sempurna apa? Kualitas solat Nabi itu tidak ada lawannya. Walaupun dia menjadi imam mungkin tidak lama-lama, tapi kualitasnya dijaga. Artinya sunnah-sunnah tetap dijaga gitu. Nah, jadi yang diringkas itu apa? Yang diringkas itu kan bacaan. Ya misalkan ayatnya yang biasa, kalau sholat sendiri silakanlah mau 1 juz, mau 2 juz, mau 3 juz. Tapi kalau sholat berjamaah, Pak Imam memilih ayat-ayat yang mungkin standar untuk jamaah. Bahkan dalam fikih kita dijelaskan tidak boleh isi imam membaca ayat lebih panjang daripada kebiasaannya, kecuali minta izin terlebih dahulu kepada makmumnya. Ya misalkan imam malam ini pengen baca ayat yang panjang, dia mesti mendapatkan restu dari makmum. Kalau makmumnya tidak restu, maka dia tak boleh memanjangkan lebih daripada kebiasaannya gitu. Dia harus pakai yang standar-standar. Itu bedanya. Memang sulit jadi imam berjamaah ini. Kalau kita sendiri ruku, sujud, mau baca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 9 kali, mau 10 kali, itu hanya boleh kalau kita sholat sendiri.
Atau kata ulama, si imam yang direstui oleh makmumnya. Maksud direstui di situ apa? Makmumnya tak komplain kalau dia lama-lama sujudnya. Dibantainya 20 kali dia baca subhana rabbil a'la, insyaallah makmumnya ridho-ridho aja. Silakanlah. Maksudnya apa? Kalau rasa-rasanya makmumnya bakal tak ridho dengan panjang lebih daripada 3, maka tak boleh. Maka dia cukupkan sampai 3 saja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Karena dia seorang imam. Tapi dia tahu makmumnya ridho-ridho aja, mau panjang-panjang pun tak ada masalah. Dilebihkannya sampai 7, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tahu makmumnya bakal merepet, bakal kesulitan, pitam dan lain-lain gitu ya, maka dia tak boleh melebihkannya. Nah, gitu. Nah, itu pula kalau sholat berjamaah ini. Wa in kana la yasma'u buka as-sabi fayukhaffifu. Kalau Nabi mendengar ada suara anak kecil nangis, Nabi ringkaskan lagi solatnya. Makhafata an tuftana ummuhu. Khawatir nanti ibunya tidak khusyuk. Karena di zaman Nabi, ibu-ibu juga solat berjamaah di masjid bersama Nabi. Nah, cuman orang kita sekarang kan ada pula pendapat-pendapat tidak membolehkan ibu-ibu ke masjid. Padahal Nabi sudah mengatakan, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Jangan larang perempuan-perempuan kalian ke masjid. Ditegaskan oleh Nabi SAW. Jadi zaman Nabi, ibu-ibu sholat berjamaah. Dengar suara anak nangis di luar. Nabi tahu ibu-ibunya pasti risau. Kalau dipanjangkan bacaannya, ibu-ibunya tidak akan khusyuk. Berarti gara-gara itu aja Nabi diringkaskannya sholatnya. Itulah maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa seimam punya keharusan untuk memperhatikan keadaan makmum. Kadang dia lebih ringkas daripada kebiasaannya, bisa jadi. Mana tahu kita tengok ini menjelang Isya udah mulai petir-petir mau hujan. Ya imam jangan lama-lama lagi, baca yang ringkas-ringkas saja, yang cepat-cepat saja. Supaya apa? Supaya jangan risau hati makmum nih ketika sholat. Cepat bisa pulang, cepat dia ke rumah, tak kehujanan dia pulang, gitu misalkan. Atau contohnya kita pengajian ini. Biasanya bapak-bapak makan malamnya antara maghrib dan isya. Gara-gara pengajian ini kelaparan, dibantai pula soal isya lama-lama, tentu risau bapak nih. Gitu ini diantara susahnya menjadi imam itu adalah dia bukan hanya bacaannya bagus, tapi dia memiliki kebijaksanaan. Jadi kita pun memilih imam yang punya kebijaksanaan. Kadang imam ini caper pula dia dibacanya ayat panjang-panjang mentang-mentang banyak anak gadis di belakang. Ajab awak dibuat yang tua-tua di depan. Gitu harus cari yang bijaksana. Kalau ada yang lagi heboh, orang punya kesulitan tak bisa lama-lama, misalkan ya dipendekkannya. Contohnya misalkan imam sholat di masjid perkantoran, ya semeng zuhurnya tidak usah lama-lama. Nah, tapi nanti sholat dia misalkan di perumahan sepertinya. Kalau perumahan seperti ini dia tahu mana jamaahnya yang sehat, mana jamaahnya yang sakit. Tengoknya ke belakang, oh sehat semua, dibantainya panjang-panjang karena dia tahu keadaan imamnya, makmumnya. Nah, tapi kalau dia sholat di daerah perkantoran, tentu dia tak bisa lama-lama. Orang istirahatnya tidak lama-lama, nanti kesulitan. Jamaah itu mau makan siang dan lain-lain. Nah, begitulah agama kita ini memberikan kemudahan sehingga apa? Orang merasa enak dalam beragama ini. Dan itu kena tegur sahabat Nabi oleh Nabi SAW, Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz bin Jabal baik sholat isya sepanjang-panjangnya. Sampai-sampai orang ngadu ke Nabi, Muaz ini panjang betul. Dipanggil oleh Nabi, ditegur, kata Nabi, wahai Muaz, gara-gara kamu nanti orang lari dari agama ini. Maksudnya apa? Kalau kata Nabi, kalau sembahyang isya itu ya maksimalkan aja sabbihisma rabbikal a'la. Semaksimalkan saja wasyamsi wa duhaha. Jangan pula sampai Yasin, sampai begitu maksudnya gitu. Inilah itu dalil yang paling kuat bagi kita bahwa ulama membuat kaidah sholat berjamaah diringkas, sholat sendiri itu silakan semau-maunya. Guru-guru kami di Mesir itu rata-rata mengkhatamkan Quran 7 hari.
Kapan mereka mengkhatamkan Qur'annya? Dalam sholat. Jadi cara mereka biasanya gini. Mereka sholat kan? Walaqalin. Dia baca sendiri baca sunnah, tapi baca sunnah cuma soal wajib. Sampai agak-agak sentus, baru dia rukuk. Ininya yang bagus lah. Jadi tak hilang bacaannya. Allahu Akbar. Rakaat kedua, walaqalin amin. Sambungnya lagi. 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Karena kalau melalui hafalan kan tak semua orang hafal. Nah gitu. Sholat sunnah biasanya gitu. Soal wajib mana sanggup makmum mengikutinya. Tapi kalau tarawih biasanya ada juga. Kalau tarawih itu kalau di Mesir ada yang 15 juz semalam gitu ada itu. Antara isya sampai syahur baru mereka berhenti. Tapi ngikut-ikut pun yang jinggo-jinggo aja. Yang hafal Quran, yang jarang sekalian untuk menghatamkan Qurannya gitu. Tapi kalau kecemawa-cemawa ini ada bancang, ada pikiran. Nah, jadi khatam Qurannya di situ. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu dia khatam Quran tapi tak dalam solat. Setiap hari dia khatam 30 juz. Tapi di luar solat. Nah, tapi ulama juga mengajarkan cara untuk mengkhatamkan Quran itu diantaranya adalah dalam solat. Sahabat Nabi itu paling banyak mengkhatamkan Quran per 7 hari. Per 7 hari. Banyak juga yang 3 hari. Ada juga yang kurang dari 3 hari. Tapi kata Sayyidah Aisyah, kalau bisa jangan kurang dari 3 hari. Khawatir bacaannya terlalu buru-buru. Nah, jadi bacaannya khawatirnya terlalu terburu-buru. Tapi banyak juga sahabat Nabi yang 1 rakaat malamnya langsung 30 juz. Nah, itu bacaannya laju tak macam awak. Kalau Pak Imam tadi cara bacanya itu lambat tuh. 15 hari nanti itu. Tentu bacanya laju ya. Nah, gitu. Nasib kita yang mungkin tak hafalnya hafal mungkin tapi tak banyak dan tak kuat. Ya dibantu dengan cara tapi melihat mushaf sebaiknya dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib seelok-eloknya tidak usah lihat mushaf dalam sholat. Seelok-eloknya sholat wajib tidak melihat mushaf. Tapi kalau sholat sunnah silakanlah. Walaupun boleh saja. Wallahu a'lam. Intinya hadis ini Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW bahwa Nabi itu sholatnya ringkas tapi berkualitas. Maksud berkualitas itu apa? Sunnah-sunnahnya dia kerjakan, cara geraknya dia perbaiki. Karena kita sebagai makmum kalau dapat imam yang imam ini lost saja sunnah-sunnah sama dia, main cepat tapi yang sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, maka sunnah pula kita mufaraqah. Disitulah sunnah bagi kita untuk memisahkan diri dari imam. Karena kalau kita ikutin dia rugi kita. Kenapa kita rugi? Ya dia main cepat-cepat aja, sunnah-sunnahnya main lewat-lewat aja. Maka sunnah pula kita mufaraqah, pisahkan aja diri kita dari jamaah. Gitu. Kita tidak ikut dia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya. Ada yang diskusi dulu masalah itu? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita lanjut ke hadis berikutnya. An Zaid bin Sabit, berikutnya hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhaza hujratan. Jadi Nabi itu bukan di kapling ya. Di masjid itu dipilihnya satu tempat. Hasibtu annahu qala min hasirin. Ada yang menduga Nabi bawa tikar di masjid. Jadi dia bawa tikar, letakkannya tikarnya, dibentangkannya tikarnya. Dan Nabi berlama-lama di situ min Ramadan, fi Ramadan, terkhusus pada bulan Ramadan. Fa shalla fiha layaliya. Lalu malam-malam Nabi solat di situ. Jadi macam kita ni masjid, kita pilih satu sudut, kita bentang tikar kita, dan kita pun bolak-balik solat di situ malam hari. Karena sebenarnya ada juga ulama mengatakan sunnah hukumnya kita memilih satu tempat di masjid dan kita biasakan diri kita di situ. Nah,
Fasalla fiha layaliya fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Maka diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang lain, sahabat lain mengikuti. Falamma alima bihim ya ja'ala yaqudu fa kharaja ilaihim. Tatkala Nabi mengetahui orang-orang mengikuti itu, muncul kekhawatiran dari diri Nabi. Faqala qad araftu allazi ra'aitu min sani'ikum. Aku tahu, kata Nabi, apa yang sudah kalian perbuat. Maksudnya orang-orang ngikutin Nabi dalam hal itu. Kata Nabi, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Kata Nabi, wahai orang-orang manusia, kata Nabi, sahabat-sahabat sekalian, solat di rumah aja. Nah, solatlah di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdalas salati, kata Nabi, karena sesungguhnya sebaik-baik solat itu salatul mar'i fi baitihi, solatnya seseorang di rumahnya. Maksudnya paling banyak pahalanya solat itu di rumah. Illal maktubata, kecuali solat wajib. Ini mungkin semua kita sudah tahu bahwa solat di rumah itu lebih afdal dibandingkan dengan solat di masjid untuk solat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Tapi kalau yang berjamaah misalkan tarawih, ya kita ke masjid gitu. Tapi qobliyah, ba'diyah itu kan tak disyariatkan untuk berjamaah. Apalagi misalkan yang lain-lain, termasuk witir kita laksanakan di rumah, qobliyah, ba'diyah dan lain-lainnya, kecuali salat Idul Fitri, Idul Adha yang disunnahkan untuk berjamaah. Cuman lagi-lagi jangan paksakan di rumah kalau gara-gara di rumah kita tidak mengerjakannya. Ini kan bagi orang-orang yang beruntung rumahnya dekat masjid saja. Ya bapak mungkin rumahnya seberang masjid ini, ya udah beruntung lah dia. Azan orang, nah, kemudian dia pun sholat sunnah, baru dia ke masjid. Karena seperti yang, maka qomatnya diatur, yang pernah saya jelaskan. Untuk ngatur qomat ini, kapan qomat, cukupkan 5 hal. 1, cukupkan waktu untuk mendengarkan azan. Cukup waktu untuk azan, supaya orang juga cukup waktu untuk mendengarkan azan. Jangan sampai orang azan dia masuk ke toilet, akhirnya dia tak bisa jawab azan. Jawab azan tuh banyak pahalanya. Nah, jadi kalau seandainya kita buat qomat, sediakan waktu orang-orang untuk azan dan mendengarkan azan. Berapa menit? 3 menit atau 5 menit gitu ya. Ditambah dengan cukup waktu untuk menutup aurat. Berpakaian, nutup aurat gitu. Berapa menit? Kita 2 menit misalkan ya, kita dandanan. Kemudian yang ketiga, cukup waktu untuk berjalan menuju ke masjid. Ya rata-rata kita 2-3 menit tetangga-tetangga ini misal ya. Kemudian cukup waktu untuk sholat sunnah 4 rakaat. Cukup waktu untuk sholat sunnah 4 rakaat. Jadi saya ulang lagi, cukup waktu mendengarkan azan, saya terlewat satu tadi. Cukup waktu mendengarkan azan, cukup waktu untuk bersuci, terlewatkan tadi. Cukup waktu untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, entah apa kalau subuh kan. Cukup waktu untuk berpakaian, cukup waktu untuk berjalan menuju ke masjid, cukup waktu untuk sholat sunnah minimal 4 rakaat. Berapa menit itu? Itulah waktu yang ideal untuk membuat iqamah. Nah, jadi supaya tetangga-tetangga yang punya keberuntungan dapat beli rumah tepi masjid ini, dia punya waktu untuk apa? Punya waktu dia untuk sholat sunnah dia di rumahnya dulu, baru dia ke masjid. Kecuali kayak saya, rumah di Palas, kan tak mungkin pula. Bapak-bapak yang mungkin rumahnya agak jauh gitu ya, tak mungkin pula. Tapi kalau yang dekat-dekat kan punya keberuntungan. Jadi Nabi itu selalu mengkhawatirkan sesuatu yang disunnahkan. Nabi khawatir nanti kalau terus-menerus dilakukan, dicontoh oleh orang, menjadi sebuah keharusan. Nah, ini kan udah mudah nih. Sholat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Ya kan mudah bagi kita. Tak mesti kita ke masjid untuk semua sholat kita. 5 waktu aja kita ke masjid. Selebihnya kita kerjakan di rumah. Sama seperti berwudu. Berwudu yang paling afdal bukan berwudu di masjid.
Tapi berwuduk yang paling afdal adalah kita berwuduk menggunakan air kita sendiri di rumah, supaya harta kita gunakan untuk apa? Beribadah. Jadi berwuduk di rumah itu lebih afdal daripada kita berwuduk di masjid. Ya, tapi kalau udah batal, tak mestilah balik lagi. Jauhan, nanti banyak ketinggalan kita mendengarkan azan dan lain-lain gitu. Tapi di awalnya jangan sengaja pula mau wuduk di masjid. Ya sah, itu sah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau cerita afdal, lebih afdal berwuduk kita di rumah, baru kita berangkat apa? Masjid. Nah, gitu. Maka kita kondisikan di rumah kita tempat wuduknya nyaman, suci dan lain-lain. Wallahu a'lam. Nah, jadi Nabi membuat semacam membentang semacam tikar. Lalu Nabi duduk biar bisa berlama-lama di situ. Karena di zaman Nabi tentu masjidnya tidak sama seperti kita lantainya. Kalau kita tidak perlu lagi buat tikar di rumah, untuk apa? Karpet kita lebih tebal daripada tikar yang kita bawa. Kita bawa karpet, nanti karpetnya kasar, ini udah lembut, ngapain bawa lagi? Di zaman Nabi kan tak balas. Oleh karena itu Nabi bawa alas sendiri. Kalau kita tidak perlu. Di zaman Nabi orang sholat pakai sendal. Ya, orang sholat pakai sendal. Nah, kita udah pakai karpet, jangan pakai sendal pula lagi. Nah, nanti justru karpet kita jadi najis dan lain-lain, malah tak baik, malah tak nyaman orang. Nah, segala sesuatu mendukung kenyamanan orang dalam beribadah, maka kita harus jaga. Maka itu apa? Kita jaga bau mulut kita jaga aroma badan kita. Itu semuanya bukan sekedar untuk menjaga diri kita, tapi juga menjaga kekhusyukan orang lain. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau salat wajib, tidak afdal di rumah. Ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sebagian kecil ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi sebagian besar ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad karena pahalanya yang sangat besar. Maka Nabi pun pernah mengancam orang agar orang-orang berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tapi salat sunnah silakan di rumah masing-masing. Di masjid boleh tak salat sunnah? Boleh aja, tidak ada masalah. Ini kan cerita keafdolan saja. Supaya rumah kita itu, kata Nabi, jangan menjadi kuburan. Oleh karena itu rumah mesti menjadi semi masjid. Rumah menjadi masjid juga. Maksudnya bukan salat wajib, tapi salat sunnah. Dan disunahkan pula di rumah kita ada tempat yang sudah kita khususkan, memang kita salatnya di situ. Karena Nabi SAW ke rumah sahabat, lalu Nabi mengajak solat. Nabi bertanya di mana tempat solatnya. Nah, jadi kita cari tempat sudut di rumah kita yang kira-kira paling aman kita solat di situ. Tak ada gangguan anak, tidak ada gangguan TV. Artinya kita lebih nyaman di situ, dingin ruangannya gitu ya. Kita mau berlama-lama di situ. Nah, kita jadikan dia sudut tempat kita solat di rumah kita gitu. Itu yang beruntung rumahnya besar. Kalau rumahnya kecil ya apa boleh buatlah. Intinya kondisikan tempat sholat itu. Jangan sampai depan kita cermin. Makruh hukumnya sholat depan cermin. Mengapa? Karena dia sangat kuat mengganggu kekhusyukan. Jangan sholat pandangan kita luas. Misalkan depan jendela terbuka, depan pintu terbuka. Makruh hukumnya. Begitu ya. Kondisikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ada yang diskusi masalah itu? Tidak ada, kita lanjutkan. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya sahabat yang mulia bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Jadi sahabat ini terlambat salatnya. Nah, dia datang, Nabi dalam keadaan rukuk. Nabi keadaan rukuk. Karena khawatir dia belum sampai ke saf itu. Misalkan kan kita terlambat dikit nih, Pak Imam udah rukuk. Lalu kita baru sampai ke depan pintu itu, belum sampai beratur di saf. Dari segi hukum boleh. Dari segi hukum dalam mazhab Syafi'i, ya saya tidak tahu mazhab lain. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta ya berarti sekitar 150 meter.
Kalau ada orang sendiri boleh di belakang, tapi tak boleh lebih dari 300 hasta. Ini hasta. Sikut jari itu nama hasta. Artinya kalau ada orang sendiri di sana sah salat berjamaahnya. Orang berjamaah di sini, dia sendiri di sana. Tapi lebih rapat, safnya lebih afdal gitu ya. Ini bicara tentang sah atau tidak sahnya, sah. Sendiri bapak itu di sana, jangan lebih dari 300 hasta. Kalau lebih dari 300 hasta, maka dianggap dia tak nyatu lagi dengan jemaah itu. Selagi dalam ruangan ya, misal masjid kita ini kan, tapi tak sampai juga 150 meter ini gitu. Ini kalau gitu. Nah, ini kalau. Makanya kalau kita COVID kemarin, sholatnya pakai formasi sawit. Satu, nggak ada masalah. Itu karena sholatnya sah. Demi kemaslahatan supaya orang jangan menghirup angok orang lain, dijauhkan jemaahnya. Satu, janur dibuat gitu. Satu, sini satu, sini satu, sini satu. Di formasi sawit itu. Tak ada masalah. Asalkan jangan lebih dari 300 hasta. Nah, gitu. Lebih dari 300 hasta berarti apa? Batal. Ini bisa jadi solusi bagi orang-orang yang mulutnya bau. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekati tempat solat kami. Maksudnya apa? Bau mulut dan badan dia itu dapat menghancurkan kekhusyukan orang. Jadi bapak-bapak yang lagi bau, nauzubillah, tidak bisa dihilangkan segera, bisa aja ambil opsi dia menjauh dari yang lain, supaya itu bisa tetap berjamaah. Kalau tidak juga ya dia di rumah sholat sendiri lebih afdal daripada dia berjamaah. Kenapa? Karena kalau dia berjamaah, sholat dia mungkin tak ada masalah, sholat orang bermasalah gara-gara dia. Saya baru kemarin dapat video, jamaah selesai salam dihantamnya bapak sebelahnya, lepak kata dia. Gara-gara bapak sebelahnya sendawa baru makan durian. Itu betul-betul saya lihat itu videonya, baru saya lihat 2 hari lalu. Jadi mungkin bapak itu baru makan durian, mungkin agak banyak sendawa-sendawa terus, mungkin tidak sekali 2 kali gitu. Jadi bapak itu begitu salam, diambil sejadahnya, kelepuk di tinjunya. Innalillahi wa inna raji'un. Bapak itu salah juga. Kalau dia udah nggak kuat, dia tinggal mufarokoh aja. Atau dia keluar dari itu, dipilihnya, ulangnya balik lagi. Ngapain dia bertahan di situ kalau memang dia nggak tahan dia? Di satu sisi bapak yang tadi baru makan durian tadi, kan tak semua orang pula suka cium durian gitu ya. Saya pun suka cium durian, tapi nggak dari mulut orang. Kalau dari buah duriannya kita suka gitu, tapi kalau mulut orang kan hilang khusyuk. Kita cium sendiri. Wah, ini kuat juga bau, sikat gigi, nggak hilang juga. Ya udah, kita sholat sendiri, jangan paksakan sholat berjamaah. Berdosa kita menghilangkan kekhusyukan orang lain walaupun kekhusyukan kita terjaga. Karena bapak yang mukul tadi nggak mestinya dipukul sama dia. Kalau dia nggak kuat dia tinggal cabut dia, pindah dari sebelah sana kan bisa. Cuma udah palak kali mungkin ya. Nah, gitu. Ya orang mungkin gasnya kuat pula durian itu kan ya gitu. Jadi ya kan aromanya langsung ini. Ya sama aja sebenarnya, kan ada bapak-bapak nih kadang masih depan pintu tuh masih begini dia, masih merokok dia. Ada mau komat orang mau masuk pintu baru dimatikannya. Ya habis itu masuk dia, Allahu Akbar, masih ada asap-asapnya, Allahu Akbar. Itu tuh kuat ciuman orang lain. Kalau memang kita lagi bau begitu, lebih afdal kita tidak berjamaah. Gitu ya. Jadi kalau bapak perokok dari rumah tadi udah sikat gigi, di jalan nggak usah merokok dulu. Nanti pulang nanti serah bapak lah, mau bawa isap lagi terserah, itu urusan masing-masing lah. Ini masalahnya urusannya sama orang lain, ada orang lain yang terganggu gitu. Silakan, kita kan bukan bicara halal haram, kalau halal nanti panjang pula urusannya gitu. Ini bicara baunya itu menyengat itu. Nah, maka di hadis itu memang disebutkan bawang putih, bawang merah. Ustadz-ustadz kita disamakannya hukumnya bawang putih sama bawang apa? Pete sama jengkol. Ya sebenarnya tak mesti pete sama jengkol, apa saja yang membuat bau. Rokok misalkan gitu. Karena kalau bapak sama-sama perokok di sebelah-sebelah, itu mungkin tak ada masalah. Orang kalau tak ada lagi duit dia beli rokok, dihirupnya
bungkus rokok itu masih ada baunya. Masih ada bau nikotinnya gitu. Tapi kalau orang tak perokok, itu sensitif kali hidungnya. Gitu dia, langsung pusing kepala dia. Kalau orang tak perokok, itu memang agak susah itu. Maka kita yang perokok, kita bukan bicara halal atau tak halalnya merokok, tapi kita harus menjaga kekhusyukan orang, kita jaga-jaga gitu. Maka kalau kita perokok kemana-mana bawa sikat gigi. Nanti pas mau sholat sikat gigi dulu. Supaya dapat kesunahan dan kekhusyukan dijaga. Nah, maaf, jangan tersinggung. Bagaimana kajian kita itu? Jadi kalau masalah rokok banyak yang tersinggung ya. Kalau saya tak sedang mengaji apa hukum rokok, itu panjang nanti urusannya. Kita sedang mengkaji tentang bau, karena itu masuk dalam semuanya. Jadi ada sahabat Nabi tadi Nabi lagi dah rokok, dia masih di belakang, di bantainya ikut rokok. Artinya dia belum sampai ke saf. Faraka'a qabla an yasila ila saf. Maka sahabat tadi rukuk dia padahal dia belum sampai ke saf. Mudah-mudahan terbayang sama Bapak gimana ceritanya itu. Fazakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal itu disebutkan kepada Nabi, diceritakan. Jadi kalau sahabat ni ada yang aneh-aneh dikit diceritakan ke Nabi gitu supaya dapat keputusannya apa jawaban Nabi kan gitu. Faqala, kata Nabi, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan kehati-hatian pada dirimu, wala ta'ud, yang tadi itu jangan diulang lagi. Tapi ulama sepakat, Nabi bilang jangan ulang itu bukan maksudnya tidak sah, tapi tidak elok, tidak afdal. Jadi bagaimana? Jadi kata Nabi dalam hadis lain mengatakan apa? Alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kita menuju ke tempat sholat itu tetap nyantai. Walaupun orang udah qomat, tetap disunahkan kita nyantai jalannya. Enggak disunahkan kita untuk lari-lari. Tetap dianjurkan kita nyantai jalannya. Walaupun orang udah qomat, walaupun orang udah mulai, tetap disunahkan nyantai. Kata Nabi berapa dapat ikuti, yang kurang tinggal ditambah. Maksudnya ya kalau memang kita harus masbuk gara-gara itu, apa boleh buat, daripada kita lari-lari. Ini demi mendapatkan rakaat pertama, dia lari, dia kencang-kencang sampai ke situ dia kehilang kekhusyukan, menggebu-gebu, jantungnya kencang gitu ya, tidak baik. Maka orang seperti ini sebaiknya dia lebih memilih biarlah masbuk, asalkan dia tetap menjaga kesantaiannya dalam menuju ke tempat sholat tadi gitu dia. Kan biasa kita kadang agak terlambat, kita naik motor kita gas laju-lajunya supaya jangan ketinggalan. Walau betul mendapatkan rakaat pertama bersama imam, tentu pahalanya tak sama dengan orang yang mendapatkan tak sama dengan orang yang mendapatkan rakaat kedua. Rakaat pertama yang kita dapati bersama imam pahalanya lebih banyak. Tapi jangan gara-gara itu kita buru-buru untuk menuju ke masjid, tidak baik juga. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang yang standby dari awal. Bukan demi mengejar itu kita terburu-buru, itu tidak dibenarkan. Tetap nyantai. Jadi orang tadi takut dia terlambat, tadi dibantai rukuk dia di belakang itu. Seperti kita lah, wah ini imamnya ntar lagi tidak ini. Allah rukuk kita di belakang, dapat kita, tapi kan berjauhan kita dari ininya. Gitu. Lebih baik kita udahlah, walaupun terlambat rakaat itu, tapi kita tetap menyatu dengan menyatu dengan jamaah yang lain. Begitu dia. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya ada diskusi dulu. Tak ada terlanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu ketika Nabi masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla, lalu datang orang lain langsung solat. Summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia solat, disalaminya Nabi, assalamualaikum. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam assalama, dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Ada Nabi masuk, datang orang lain. Orang itu solat. Selesai orang itu solat, dihampirinnya Nabi, kasihnya salam kepada Nabi. Kata Nabi Faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kau belum solat lagi, ulang balik solatnya.
Padahal dia udah solat. Disuruh Nabi untuk mengulang solatnya. Summa ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali kata Nabi, ulang balik sembahyang, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Ini bukti bahwa kalau orang solatnya tidak sah, maka dia harus mengulang solatnya lagi. Faqala wallazi ba'asaka bil haqqi ma usinu ghairah fa'allimni. Ya Rasulullah, demi Allah kasih tahu saya apa yang membuat saya harus mengulang lagi. Kata Nabi apa? Iza qumta ila shalah fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi, cara salat itu begini diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau mau salat bertakbir, baca ayat, kemudian ruku', lalu kemudian tamaknina, lalu kemudian i'tidal, tamaknina lagi, sujud, kemudian tamaknina. Artinya apa? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara salat. Berarti apa? Orang itu salatnya salah. Ini agak rumit ini. Saya sendiri sampai sulit juga untuk menjalankannya. Bapak kalau nengok orang sembahyang yang tidak sah, apa hukum memberitahunya? Kita harus kasih tahu, itu yang beratnya. Maka saya selalu, ya Allah, hindari saya nengok orang yang salatnya tidak sah. Jadi harus dikasih tahu. Contoh apa misalkan? Ada orang nampak celengannya ketika sholat. Dia tidak tahu, kita nampak depan kita celengannya itu. Kan berarti dalam sepengetahuan kita sembayangnya tidak sah itu. Dia di celengan maksudnya Pak ya, gitu. Maksudnya kebuka belakangnya gitu. Atau Pak Imam lah. Pak Imam tanpa sadar dia, rupanya ada cicak jatuh di bajunya. Ya kita kasih tahu, Pak Imam jatuh cicak di baju Pak Imam. Ya nanti dia selesai sholat, karena kita harus menyelesaikan sholat kita dulu gitu. Nah kalau kita lanjutkan sholat kita bersama dia, ya batal sholat kita. Gitu. Sederhana aja lah, ini yang paling sering saya agak repot. Kadang tak mau saya nengok-nengok orang sholat. Ada orang sholat, tutup aja mulutnya. Tiba-tiba rukuk dia. Kira-kira sah nggak sholat dia dalam pengetahuan kita? Tidak, karena dia berarti tak membaca. Baca Al-Fatihah tak dibacanya. Kalau dalam hati kan tak dihitung membaca, itu menginang namanya, tak membaca namanya. Kita nampak depan mata kita, maka kita harus kasih tahunya. Gitu. Ini berat itu. Kenapa berat? Karena orang kita gampang tersinggung kalau dikasih tahu. Kalau orang Arab biasa aja dia, oh ya udah tinggal diulang, tinggal urusan dia sama Tuhannya lagi gitu. Kalau orang kita, oh urus selalu kau sendiri, apa urusan orang gitu. Hajab kita. Maka Nabi SAW melihat sahabat yang tak sah sholatnya. Pernah ada sahabat tumitnya tidak basah dalam wuduknya, berarti kan tak sah wuduknya. Suruh ulang lagi gitu. Ada orang sholat nampak Nabi tak sah, disuruh ulang. Nah kalau kita mungkin nyuruh ulang tuh mungkin agak berat. Cuman kalau memberitahu orang mungkin bisa gitu. Kau tadi itu tak betul cara sembahyangmu tuh. Cara sembahyang betul tuh begini gitu. Tapi kita harus ngerti pula, jangan kita pula yang salah gitu. Nah, pasti nampak kita ada yang tak sah cara sholat dia, nah kita kasih tahu. Maka kita harus tahu apa rukun-rukun sholat, apa syarat-syarat sah sholat, apa yang membatalkan sholat dan lain-lain. Nah, kita ketahui, nampak kita ada orang depan kita, maka wajib. Maka bini kita tengok sholatnya, anak kita tengok sholatnya, aman rasanya, alhamdulillahirabbil alamin. Nampak kita, karena dalam kuasa kita, maka tak ada alasan kita untuk menolak, tidak mau menegurnya. Tapi kalau orang lain mungkin tengok dulu, ini kok dikasih tahu petinju nih gitu. Salah. Tapi artinya apa? Memberitahu orang lain bahwa ada kekeliruan yang membuat sholatnya tidak sah, itu sebuah keharusan kita untuk memberitahunya. Gitu. Maka berat. Termasuk kalau waktu sholat sudah masuk, orang yang tidur, membangunkan tidurnya itu hukumnya wajib. Kita misalkan di rumah, ada anak bini kita, udah masuk waktu subuh. Kata ulama, sebelum masuk subuh,
hukum memberitahunya sunnah, tapi kalau sudah masuk waktu subuh, hukum membangunkannya wajib. Arti wajib itu apa? Kalau tak sembayang dia gara-gara tak kita bangunkan, padahal kita bangun, kecuali kita tak bangun juga. Gara-gara tak sembayang dia gara-gara tak kita bangunkan, kita berdosa, dia belum tentu berdosa. Kita berdosa, dia tak berdosa. Kenapa dia tak berdosa? Karena dia uzur, ketiduran. Karena orang ketiduran, karena kata Nabi apa? Siapa yang kelupaan dan ketiduran, maka dia solat begitu dia menyadarinya. Artinya sepanjang 2 hari, 3 hari pun orang tidur, maka dia tak berdosa. Kita yang bangun tidak membangunkan tidur, justru kita yang berdosa. Gitu dia. Itu agak berat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada mengulang-ulang kaji. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.